Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sonia dengan NIM 2223290026. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS psikolinguistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan kasus tindak ekspresif. Jenis tindak ujaran berdasarkan Sairle, ujaran maaf ya, aku datang terlambat, termasuk tindak ekspresif. Penutur mengekspresikan perasaan atau sikap terhadap suatu keadaan, rasa menyesal. Yang kedua, maksud ilokusi dari penutur. Maksud ilokusi adalah menyampaikan permintaan maaf karena telah melakukan pelanggaran atau ketidaktepatan waktu. Tiga, ujaran ini mengubah keadaan dunia. Mengapa? Tidak. Tindak ekspresi tidak mengubah status sosial atau keadaan dunia secara institusional. Ujaran ini hanya menyatakan sikap penutur, bukan tindakan yang menyebabkan perubahan resmi atau institusional. Perbedaan tindak ekspresif dan tindak deklaratif. Tindak ekspresif, ucapan mengapresikan perasaan atau sikap penutur. Contoh, terima kasih, maaf, selamat. Kalau tindak deklaratif, ucapan yang mengubah status atau keadaan sosial secara langsung. Contoh, menikahkan, memecat, membatalkan. Yang kedua, kasus fonologi penyederhanaan bunyi. Yang pertama, jenis fonologis. Contoh, tatak untuk kakak. Fronting, konsonan belakang K menjadi T plus reduplikasi. Pengulangan suku kata. Yang kedua, mimi untuk minum. Reduplikasi parsial plus penghilangan suku akhir. Final stability deletion. Popi untuk topi. Stroping atau assimilation. T ke V. Terjadi penyesuaian bunyi bilabial. Yang kedua, mengapa anak menyederhanakan bunyi? Karena alat artikulasi dan kemampuan motorik bicara belum matang sehingga anak mengganti bunyi yang sulit dengan bunyi yang lebih mudah, mengerjakan strategi kognitif untuk menyederhanakan bentuk kata. Yang ketiga, tahap perkembangan fonologi. Anak usia 2 tahun berada dalam tahap early phonological development di mana sistem fonem belum lengkap. Proses penyederhanaan bunyi sangat umum. Produksi kata masih tidak stabil. Yang keempat, apakah bentuk ujaran tersebut wajar? Ya, penyederhanaan seperti fronting, reduplikasi, dan stopping merupakan proses normal dalam perkembangan fonologi anak usia 1-5-3 tahun. Kerusakan hemisfer kanan, gangguan prosodi. Nama gangguan ini disebut aprosodia. Ciri, ucapan datar, tidak ada intonasi emosional. Yang kedua, peran hemisfer kanan dalam prosodi emosional. Hemisfer kanan mengatur intonasi, stres, dan melodi bicara, mengodehkan dan memproses emosi dalam tuturan, mengintegrasikan aspek paralinguistik, nada, ritme, jeda. Yang ketiga, apakah struktur sistematis dan makna kalimat terganggu? Tidak. Pada gangguan prosedia, sistematik dan semantik tetap utuh, hanya aspek emosional prosedia yang rusak. Yang keempat, mengapa emosi bahasa dapat hilang sementara tata bahasa tetap baik? Karena tata bahasa dan struktur kalimat terutama dikendalikan oleh hemisfer kiri. Prosodi emosional dikendalikan oleh hemisfer kanan, sehingga kerusakan pada hemisfer kanan tidak merusak tata bahasa tetapi menghilangkan ekspresi emosional dalam bicara. Kasus aphasia Broca. Jenis gangguan bahasa ini adalah gejala aphasia Broca. Ciri produksi ujaran tersebut agramatisme kesulitan merangkai kalimat lengkap. Yang kedua, proses kognitif yang terganggu. Perencanaan motorik bicara,
pemrosesan sintaksis dan penyusunan struktur kalimat, pemilihan dan penggabungan kata dalam kalimat kompleks. Yang ketiga, bukti linguistik gangguan. Ujaran tersebut dan tersedat dan penuh jeda. Kasus kelima, pemerolehan bahasa anak. Analisis bentuk fonologis dan morfologis. Aki, kakak. Forting, K, ke T atau K melemah jadi aki. Penyederhanaan kosakata belakang. Yang kedua, tahap pemerolehan bahasa anak berada pada tahap the word stage atau awal telegraphic speech. Menghasilkan 2 atau 3 kata. Tata bahasa sangat sederhana. Struktur kalimat belum lengkap tetapi makna dapat ditangkap.